Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang efek pada gambar vektor, bagian dari pelajaran desain grafis percetakan KD 3.6. Apa saja yang akan kita pelajari pada tutorial kali ini? Yaitu adalah diantaranya drop shadow, distort, contour, envelope, blend, dan extrude. Kesemua efek ini ada di bawah menu Tools, Effect yang ada pada aplikasi CorelDRAW. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Langsung saja kita praktekkan. Oke, yang pertama adalah efek drop shadow. Drop shadow digunakan untuk memberikan efek bayangan pada gambar. Langsung saja kita coba. Misalnya di sini kita membuat sebuah lingkaran, lalu kita memberikan sebuah warna seperti ini. Lalu kita ke menu Effects yang ada di sini. Drop shadow ada di urutan yang paling atas. Kita klik. Lalu kita tinggal arahkan saja seperti ini. Kita klik objeknya, lalu arahkan bayangannya seperti ini. Perhatikan bahwa di sini ada efek bayangan. Di bagian properti, kita bisa mengatur seberapa transparan atau tebal tipisnya sebuah bayangan seperti ini. Dan juga di bagian yang seperti lambang bulu atau feather ini digunakan untuk seberapa luas atau seberapa lebar bayangan yang ada pada objek. Nah, seperti ini. Cukup mudah. Kita juga bisa merubah warna bayangan ini menjadi warna yang lain, semisal ini. Kita klik di bagian atas, lalu kemudian kita ganti warnanya, maka akan menghasilkan warna seperti ini. Kalian juga bisa menggunakan preset yang sudah disediakan pada CorelDRAW di bagian pojok kiri atas seperti ini. Ya, seperti itu hasilnya, cukup mudah. Selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah rectangle. Kita tarik seperti ini. Lalu kemudian kita ke efek distort. Perhatikan di bagian properti yang ada di atas ini, kita bisa memilih bentuk yang kita inginkan. Misalnya saya pilih yang ini. Kita tinggal tarik saja objeknya seperti ini, maka dia akan membuat bentuk abstrak sesuai yang kita inginkan. Nah, ini kalau misalnya ditengahkan, maka bentuknya seperti ini. Ya. Seperti itu. Nah, lalu kita coba juga yang ini, yang bagian zipper destruction. Nah, dia akan menghasilkan bentuk seperti ini. Ini kita bisa arahkan bebas, 360 derajat. Kemudian kita coba lagi efek yang lainnya. Kita pilih yang bentuknya seperti kipas ini. Lalu kita putar seperti ini. Ya, kita menghasilkan bentuk abstrak. Kita boleh mewarnainya seperti ini. Cukup mudah kan? Silahkan kalian berekspresi dengan menggunakan objek atau shape yang lainnya. Selanjutnya kita akan ke menu contour. Contour untuk menciptakan bentuk-bentuk yang teratur dan berpusat di dalam atau di luar batas-batas suatu objek. Seperti ini contohnya. Misalnya kita membuat teks seperti ini. Kita perbesar dulu. Kemudian kita terapkan efek kontur. Kita bisa tarik seperti ini. Nah, di sini kita mendapatkan warna merah. Di sini di bagian properti kita perhatikan ada lambang seperti tangga. Ini adalah beberapa step yang bisa dibuat pada efek ini. Semakin tinggi maka akan menghasilkan warna gradasi yang bertingkat seperti ini. Warnanya bisa kita ubah di bagian sini. Misalnya kita ingin warna yang lain, misalnya biru, maka dia akan menghasilkan warna yang bergradasi seperti ini. Ya, sesuai stepnya, jaraknya semuanya sama. Nah, perhatikan di sini kita bisa mengubah juga sudutnya ya. Bisa menjadi lancip seperti ini. Bisa juga menjadi rounded supaya tidak tajam. Kemudian juga ada bevel corner seperti ini. Silahkan dipilih sesuai kebutuhan dan selera. Efek blend ini dapat menciptakan transisi dari suatu objek ke objek lainnya, termasuk juga warna. Langsung aja kita praktekkan. Semisalnya di sini saya memiliki sebuah lingkaran.
kemudian kita pilih objek persegi di ujung yang lainnya. Nah, kemudian kita beri warna yang berbeda, misalnya maksud saya merah ke biru, seperti ini. Lalu kemudian kita aktifkan blend dengan cara kita klik dulu satu objek, kemudian kita arahkan ke objek lainnya, maka dia akan membuat transisi objek seperti ini. Kita bisa mengatur seberapa banyak jumlah transisinya seperti ini, dengan mengatur jumlah tangganya seperti ini ya. Jumlah step, misalnya 10, maka hasilnya seperti ini. 7 seperti ini. Kita bisa arahkan kemana saja objeknya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kita bisa hilangkan outline-nya dengan mengklik kanan tanda silang ini. Cukup mudah ya. Kalian juga bisa menggunakan efek blend ini untuk membuat duplikat yang sama ya, objek yang sama, misalnya seperti ini, lingkaran dengan lingkaran. Lalu kemudian kalian buat blend seperti ini, maka dia tidak ada perubahan ya, karena sama-sama lingkaran. Tetapi kalian bisa membuat efek seperti polkadot seperti ini dengan lebih mudah dan juga jaraknya sama. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita lanjut lagi ke efek envelope. Efek envelope digunakan untuk mengedit kurva pada objek termasuk teks, paragraf, shape, dan juga gambar bitmap. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba membuat teks ya pada contoh ini, dan dia nanti kita akan buat teksnya mengikuti bentuk dari gelas yang ada di sini. Misalnya kita tulis di sini kopi. Kita buat rata tengah, kita ubah fontnya, kita perbesar dulu, kita zoom ya, kemudian kita pilih efek envelope. Nah, ini kita bisa atur ya posisinya seperti ini. Misalnya seperti ini, kita ikuti bentuk dari gelasnya. Ini akan memudahkan kita dalam membuat tipografi. Ya, kurang lebih seperti ini. Kita rapikan dulu sedikit. Oke, seperti itu hasilnya. Mudah sekali. Kalian bisa terapkan di gambar kalian sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan. Lanjut di efek selanjutnya adalah extrude. Ini digunakan untuk membuat efek 3 dimensi. Bisa teks, bisa juga berupa shape. Untuk kali ini saya contohkan dulu, ini kita buat sebuah rectangle, lalu kemudian kita beri warna, misalnya biru. Extrude ya, lambangnya seperti ini, seperti kubus ya, yang ada volumenya. Kita tinggal tarik saja seperti ini, maka akan tercipta efek 3 dimensi seperti ini. Nah, di sini kalau misalnya kita mau buat seperti bayangan gitu ya, itu bisa dengan cara kita klik yang bagian ini, lalu kemudian icon yang ada di tengah, lalu kita ganti misalnya kita membuat bayangan seperti ini. Oke, itu hasilnya. Kalian bisa juga mencoba-coba preset yang ada di sini ya, kalian bisa atur-atur sesuai keinginan. Nah, ini seperti efek long shadow. Kalau kalian pernah mengikuti tren ya, beberapa tahun yang lalu ada icon dengan bayangan yang panjang seperti ini. Selanjutnya ada efek yang jadi tambahan ya. Di sini transparansi, sesuai dengan namanya, memberikan efek transparan pada objek yang kita inginkan. Kita contohkan ya, misalnya di sini ada sebuah foto. Nah, transparansi itu ada di mana? Efeknya ada di bawah sini ya. Nah, yang lambangnya seperti papan catur, ada tulisannya transparency tool. Kita tinggal klik seperti ini. Lalu ada beberapa cara ya untuk menggunakannya. Kita bisa dengan klik tarik seperti ini. Nah, ini akan menghasilkan semacam
gradasi yang linear seperti ini, kita bisa atur jaraknya. Nah, seperti ini. Untuk membatalkan efeknya kita tinggal klik yang ada tanda no transparency seperti ini. Oke, dia kembali seperti normal. Untuk membuat transparansinya merata, kita tinggal klik yang ini, uniform, maka dia akan secara ini ya, rata, semuanya transparan. Ini kita bisa atur, semakin tinggi angkanya maka dia semakin tembus pandang gambarnya. Seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada efek power clip. Di sini kita bisa menyisipkan suatu objek ke dalam sebuah objek vektor. Contohnya seperti yang tadi gambar ini, misalnya kita akan masukkan ke dalam shape hexagon ini. Caranya, di bagian objek maksud saya di power clip, lalu kemudian place inside frame, sama saja ya. Jadi nanti ada tanda seperti ini, tanda panah ke kanan, kita arahkan saja ke objeknya, lalu gambarnya akan ada di dalam objek hexagon ini. Apabila kalian merasa gambarnya ini harus diatur ulang, tinggal klik kanan, lalu kita edit power clip untuk menyesuaikan bagian mana yang seharusnya tampil. Seperti ini kita bisa kecilkan misalnya supaya terlihat lebih banyak porsinya. Lalu kalau sudah, nanti ada tanda centang di sini, tombolnya kita klik dan jadilah efek power clip seperti ini. Kita bisa gunakan untuk membuat bingkai dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kita simak pada tutorial kali ini. Selanjutnya kalian bisa menerapkan pada project yang akan kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.